Tokoh utama menceritakan kepada robot bernama Pex tentang masa lalunya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia dipaksa oleh atasannya untuk mengikuti latihan tinju yang sangat berat. Ia sebenarnya tidak punya pilihan selain menurut. Belakangan ia mengetahui alasan sebenarnya bukan demi perkembangan dirinya, melainkan karena divisi junior kekurangan orang untuk menjadi lawan latihan. Hal itu membuatnya merasa diperalat dan menganggap situasinya sangat konyol. Pex yang masih belajar memahami emosi manusia tidak mengerti maksud perkataannya, bahkan sempat menganggap kotak yang dibawanya sebagai produk tidak terdaftar. Setelah diberi perintah, Pex kembali bekerja memindahkan barang. Tokoh utama menyadari bahwa pusat logistik tempat ia bekerja hampir seluruhnya dioperasikan oleh robot dan drone, sehingga hanya ada sedikit pekerja manusia. Ia mulai berpikir bahwa ia mungkin telah datang ke tempat kerja yang salah. Cerita kemudian mundur ke 2 bulan sebelumnya, tepat setelah ia selesai menjalani wajib militer. Saat masih menikmati kebebasan setelah keluar dari militer, ia menerima telepon dari ibunya yang memberitahu bahwa kedua orang tuanya akan pindah ke Uijengbu. Mereka sudah membayar uang muka dan sewa rumah selama 6 bulan sebagai hadiah untuk keluarga. Namun, kepindahan itu berarti orang tuanya meninggalkan tokoh utama sendirian di apartemen studio dekat sekolah. Sejak saat itu ia harus hidup mandiri, mencari pekerjaan, dan mengandalkan tabungan yang ia kumpulkan selama dinas militer, meskipun biaya sewa 6 bulan pertama sudah ditanggung orang tuanya. Tokoh utama berasal dari keluarga dengan banyak anak. Karena ada bantuan beasiswa pemerintah, ia tidak terlalu terburu-buru mencari pekerjaan setelah lulus. Ia membayangkan akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu di kafe dan berharap kisah cintanya dimulai dari sana. Namun kenyataannya jauh berbeda. Berkali-kali melamar kerja, ia selalu ditolak karena tidak memiliki pengalaman. Bahkan untuk pekerjaan kasir atau layanan umum pun ia gagal mendapatkannya. Setelah sebulan menganggur, ia mulai merasa bosan, putus asa, dan menganggap dirinya tidak berguna. Saat curhat kepada kakak-kakaknya lewat pesan, mereka malah menertawakannya. Namun kemudian salah satu kakaknya memberi informasi bahwa ada perusahaan logistik yang memakai AI dan robot sehingga pekerjaannya relatif mudah untuk pemula. Tokoh utama akhirnya melamar ke perusahaan tersebut dan diterima bekerja di gudang logistik yang sangat modern. Di hari pertama, ia terkejut melihat gudang yang hampir seluruhnya dioperasikan oleh drone dan robot. Ia merasa tidak ada kehangatan karena hampir semua rekan kerja adalah mesin. Manajer Shin menyuruhnya mencari sebuah kotak yang salah penempatan di rak gudang. Setelah menemukan kotak itu dan hendak mengambilnya menggunakan tangga, tiba-tiba pintu gudang menutup sendiri dan terkunci. Tokoh utama mencoba membuka pintu dan terlihat panik karena menyadari dirinya terjebak di dalam gudang otomatis. Tokoh utama terjebak di dalam sebuah gudang atau ruang penyimpanan karena pintunya tidak bisa dibuka. Ia mencoba menelepon manajer Shin, tetapi tidak ada sinyal sehingga panggilan berubah menjadi pesan suara. Ia sempat berpikir untuk menghubungi layanan darurat 119, tetapi mengurungkan niat karena merasa situasinya belum cukup serius dan khawatir membuat manajernya mendapat masalah. Sebagai gantinya, ia mengirim pesan bercanda kepada kakaknya. "Aku terkunci di gudang haha." Kakaknya menganggap itu hanya lelucon dan membalas dengan bercanda juga, sehingga tidak ada yang datang menolong. Saat sedang duduk menunggu, tiba-tiba ponselnya mengeluarkan suara aneh seperti ada seseorang yang berbicara dari dalam telepon, padahal tidak ada panggilan. Tokoh utama mengira itu hanya prank, namun sesaat kemudian terdengar alarm darurat di seluruh gedung. Pengumuman berbunyi agar seluruh karyawan segera mengevakuasi area dan mencari perlindungan. Ia langsung panik karena menyadari dirinya masih terkunci di dalam gudang sementara semua orang sedang dievakuasi.
Ia berteriak dan memukul pintu sekuat tenaga sambil berteriak, "Hei! Aku di sini! Ada orang di sini!" Ia mencoba menelepon 119, tetapi pada saat yang paling genting sinyal ponselnya kembali hilang. Tokoh utama sedang membaca berita di ponselnya dan menduga telah terjadi perang besar di luar. Semua kejadian aneh tampak saling berkaitan. Tiba-tiba ia mendengar suara benturan keras dari pintu gudang. Sesuatu yang sangat besar mencoba masuk. Saat itu ia menyadari satu aturan penting. Jika ia membuat suara, ia akan mati. Ia mengintip dan menyimpulkan bahwa makhluk di luar bukan manusia, melainkan monster yang memburu suara. Karena tidak berani keluar, ia tetap bersembunyi di dalam gudang. Selama 3 hari, tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Ia menyadari bahwa meski terjebak, justru gudang itu telah menyelamatkan nyawanya, sementara di luar kemungkinan sedang terjadi kehancuran besar. Alarm yang sebelumnya terus berbunyi kini telah berhenti, sehingga ia bisa beristirahat lebih tenang. Namun baterai ponselnya hampir habis. Ia menulis catatan terakhir, jika ada yang membuka gudang itu, ia berharap diizinkan menjadi tentara agar bisa melindungi negaranya dan keluarganya. Di akhir panel, ia hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di bumi, sambil tetap bertahan hidup dalam keheningan. Tokoh utama berharap semua yang terjadi baik-baik saja setelah 3 hari bertahan hidup. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang mengatakan ia terpilih untuk memeriksa kemampuan yang telah terbentuk. Ia memperoleh kemampuan baru bernama My Own Subspecies, level 1. Kemampuan ini memungkinkan dia mengubah satu objek di depannya menjadi sebuah subspecie, ruang penyimpanan khusus. Saat ini jumlah objek yang bisa digunakan adalah 1. Karena sudah terlalu lama berada dalam situasi yang tidak masuk akal, ia mengira semua ini hanyalah halusinasi dan bahkan berkata dirinya sudah tidak bisa membedakan hayalan dengan kenyataan. Dengan penasaran, ia berpikir jika kemampuan itu nyata, ia akan menggunakan pusat pemenuhan PEX sebagai target penyimpanannya. Sistem meminta konfirmasi, target telah dipilih. Anda mau menukarnya? Ia menjawab, "Ya." Seketika terjadi ledakan cahaya dan guncangan hebat. Bangunan atau pusat pemenuhan itu menghilang dari tempatnya, membuatnya terpental dan menciptakan kawah besar. Setelah debu mereda, ia melihat pemandangan kota yang porak-poranda dan baru menyadari bahwa semua ini benar-benar nyata. Sistem kemudian menampilkan pesan, "Menyimpan dimulai." Tak lama kemudian muncul pemberitahuan baru. Sistem operasi yang cocok untuk sistem Anda telah ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa sistem miliknya akan mengalami pembaruan atau sinkronisasi ke versi yang lebih sesuai. Proses update sistem milik tokoh utama baru mencapai 6%, sehingga kemampuannya belum bisa digunakan sepenuhnya. Tiba-tiba ia merasakan sakit kepala dan firasat buruk. Ia menyadari ada bayangan makhluk besar di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat seekor orc raksasa yang mengaum dengan ganas. Ia berusaha menenangkan diri. Raungan orc itu terdengar sama seperti suara misterius yang ia dengar 3 hari sebelumnya. Awalnya ia mengira itu hanya gorila atau beruang. Tokoh utama berpikir bahwa selama ia tidak memancing perhatian monster itu, seharusnya semuanya akan baik-baik saja. Dugaan itu langsung salah. Orc tiba-tiba berteriak dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Dalam kepanikan, ia berlari sambil berteriak meminta tolong, tetapi orc terus mendekat. Ia bahkan menginjak genangan darah, lalu sadar bahwa memang ada orc berkeliaran di area tersebut dan kecepatannya jauh melebihi yang ia bayangkan. Saat terus berlari, ia mulai putus asa karena merasa jika keadaan terus seperti ini,
cepat atau lambat orc itu akan menangkapnya. Sinkronisasi kemampuan Kim Jong-yeom selesai, dan sistem memberitahu bahwa ia kini bisa memasuki subruang, subspace. Saat ogre raksasa menyerangnya, sistem bertanya apakah ia ingin masuk ke subruang. Kim langsung menjawab, tentu saja. Tepat sebelum serangan mengenai dirinya, Kim dipindahkan ke subruang sehingga serangan ogre gagal mengenainya. Ogre mencoba mengejar, tetapi terhalang di pintu masuk subruang. Sebuah drone bertanya apakah monster itu tidak bisa masuk. Sistem menjelaskan bahwa tanpa izin dari Kim Jong-yeom sebagai pemilik subruang, tidak ada makhluk hidup, benda, maupun energi yang bisa masuk atau keluar subruang. Kim berhasil masuk ke dalam dan terkejut melihat isi subruang yang ternyata sangat luas, menyerupai gudang atau pusat penyimpanan raksasa dengan rak-rak besar. Sementara itu, di luar subruang, ogre hanya bisa mengaum dan tidak dapat mengejarnya. Tokoh utama tiba di sebuah PAX Fulfillment Center, gudang logistik raksasa yang dijadikan subspace, ruang khusus, untuk tutorial pertamanya. Sistem menjelaskan bahwa menyelesaikan tutorial akan memberikan hadiah. Saat tutorial dimulai, ia menerima sebuah batu mana stone, sebagai sumber energi. Seekor monster besar muncul, tetapi sistem memastikan monster itu tidak dapat masuk ke area tempatnya berada, sehingga ia aman selama mengikuti tutorial. Sistem menampilkan informasi mengenai PAX Fulfillment Center. Gedung 5 lantai. Luas sekitar 10.000 pyeong, 33.000 m. Menyimpan berbagai barang kebutuhan konsumen. Ia juga mendapat informasi kemampuan fasilitas. Kecepatan pengiriman 60 km per jam. Pengiriman simultan 1. Ukuran maksimum barang 2 meter. Saat bertanya tentang waktu yang tersisa, sistem memberitahu bahwa maintenance dimulai dalam 2 menit, sehingga pusat logistik hanya bisa digunakan sebentar lagi. Terakhir, sistem menjelaskan fungsi batu mana. Batu mana digunakan untuk menyuplai energi dan memelihara seluruh fasilitas di subspace. Saat ini ia hanya memiliki 1 batu mana yang mampu memberi daya pada fasilitas selama 24 jam. Drone PAX menjelaskan bahwa PAX Fulfillment Center, PAX FC, yang berada di subruang menggunakan batu mana sebagai sumber energi. Sistem kelistrikannya telah dimodifikasi agar dapat bekerja di dimensi tersebut. Tokoh utama terkejut karena baru menyadari bahwa seluruh pusat distribusi bergantung pada batu mana. Tiba-tiba listrik di fasilitas padam. Drone memberitahu bahwa pasokan energi telah terputus. Pemadaman ini sangat berbahaya karena PAX Fresh, bagian yang menyimpan bahan makanan segar, daging, dan makanan siap saji dalam kondisi beku, akan rusak jika freezer kehilangan daya. Dalam situasi dunia yang penuh monster seperti sekarang, persediaan makanan sangat penting untuk bertahan hidup. Jika makanan membusuk, itu akan menjadi masalah besar. Tokoh utama kemudian bertanya apakah 1 batu mana bisa mengendalikan seluruh PAX FC selama 24 jam. Drone menjawab bisa. Ia lalu bertanya bagaimana cara memperoleh batu mana tambahan. Drone menjelaskan bahwa batu mana hanya bisa didapatkan dari makhluk di dunia lain, yaitu monster. Mendengar itu, tokoh utama menyadari bahwa untuk mempertahankan operasional fasilitas, ia harus berburu monster demi mendapatkan batu mana. Drone menggunakan batu mana terakhir yang tersisa untuk menyalakan kembali fasilitas sementara. Bab ditutup dengan tokoh utama bertanya apakah ia masih bisa mencari barang-barang seperti sebelumnya, sambil mulai memikirkan langkah selanjutnya untuk memperoleh batu mana dan menjaga PAX FC tetap beroperasi. Kim Jong-yeom memanfaatkan robot AI bernama PAX untuk mencari senjata di gudang. Setelah melihat isi kotak,
ia memilih sebuah kapak tangan camping daripada pisau lipat karena menganggap kapak memiliki peluang lebih besar untuk melukai monster. Ia menyadari bahwa monster memiliki tubuh dan otot yang sangat keras. Jika terus melempar senjata, persediaan senjata akan cepat habis. Tujuannya bukan langsung membunuh monster, tetapi memberikan luka serius agar lebih mudah dihadapi nanti. Kim kemudian melempar kapak ke arah monster yang sedang berada di dalam portal. Kapak memang mengenai tubuh monster, tetapi hanya meninggalkan luka dangkal karena otot monster terlalu kuat. Setelah serangan itu gagal memberikan kerusakan berarti, Kim menyimpulkan bahwa pisau jelas tidak akan efektif. Kapak adalah senjata terbaik yang tersedia, tetapi tetap kurang kuat untuk membunuh monster. Ia menyadari stok kapak terbatas dan bertanya kepada Pex berapa banyak kapak yang masih tersisa, sambil mulai memikirkan strategi baru untuk menghadapi monster tersebut. Tokoh utama berpikir bahwa jika senjata tajam tidak efektif, ia bisa menggunakan benda berat seperti bola bowling untuk menghancurkan sendi musuh. Ia lalu mengecek stok jumping hand axe dan menemukan masih tersisa 15 buah. Karena jumlahnya sedikit, ia berniat menghemat penggunaannya. Saat mengambil kapak itu, ia mulai bertanya-tanya apakah sebelumnya memang ada sebanyak itu. Ketika melihat rak penyimpanan, ia terkejut karena kapak yang diambil terus muncul kembali, terduplikasi. Sebuah drone AI menjelaskan bahwa semua barang di tempat itu dibuat dengan mengubah objek nyata menjadi data, informasi. Karena berbentuk data, barang-barang tersebut bisa diduplikasi. Walaupun rusak, diubah, atau digunakan, persediaannya tidak akan pernah habis. Tokoh utama akhirnya menyadari bahwa tempat itu adalah Infinite Stock Logistics Center, yaitu pusat logistik dengan stok tak terbatas. Drone mengonfirmasi bahwa kesimpulannya benar, membuat tokoh utama mulai memahami kemampuan luar biasa dari fasilitas tersebut. Setelah mengetahui gudang memiliki stok tak terbatas, tokoh utama berpikir ia kini bisa melempar kapak sesuka hati tanpa takut kehabisan atau merusaknya. Ia sempat khawatir bahunya akan cedera jika harus terus melempar kapak sebelum monster mati. Drone kemudian menjelaskan bahwa kapak tidak perlu dilempar secara manual. Pengguna dapat memakai skill pengiriman untuk mengirim produk langsung keluar dari subruang menuju target. Skill tersebut memiliki cooldown 30 detik setiap kali digunakan, tetapi waktu tunggunya bisa dipersingkat dengan menaikkan level skill. Tokoh utama terkejut mengetahui bahwa sistem pengiriman juga dihitung sebagai sebuah skill. Saat bertanya cara menggunakannya, drone memberi instruksi sederhana. Bayangkan produk yang terdaftar lalu ucapkan "kirim", maka barang akan terkirim secara otomatis. Tokoh utama mencoba perintah itu dengan mengatakan, "Kirim." Seketika sebuah kapak muncul langsung menghantam monster dengan kecepatan tinggi hingga terpental jauh. Setelah serangan berhasil, drone kembali melakukan sesuatu, membuat tokoh utama kebingungan dan penasaran dengan fungsi berikutnya dari sistem logistik tersebut. Tokoh utama bertanya kepada sistem apa yang dimaksud dengan kecepatan. Drone menjelaskan bahwa kecepatan pengiriman default miliknya adalah 60 km per jam. Ia baru menyadari bahwa yang dimaksud adalah kecepatan drone mengantarkan barang, bukan kecepatan berlari atau bertarung. Sistem mengatakan kecepatan itu bisa ditingkatkan hingga 75 km per jam, tetapi untuk melampauinya ia harus menaikkan level skill. Saat bertanya cara meningkatkan skill, sistem menjawab bahwa ia membutuhkan batu mana. Tokoh utama kemudian memutuskan untuk mencari beberapa item yang diperlukan. Ia mulai mengambil perlengkapan dari gudang, antara lain sepatu perang ringan 52.500 KRW, celana perang taktis 78.000 KRW,
Peta detail wilayah metropolitan Seoul, 31.500 kRW. Spidol permanen 12 warna, 6.500 kRW. Setelah mengenakan perlengkapan dan menyiapkan peta serta spidol, ia tampak mulai menyusun rencana untuk langkah berikutnya, kemungkinan mencari batu mana dan meningkatkan kemampuan sistem pengirimannya. Tokoh utama membuka peta dan menandai beberapa lokasi yang harus ia datangi, yaitu Gwangjin, Gangnam, Jung, Dobong, Eoljiro, dan Uijeongbu. Ia menyadari bahwa jika berangkat dari posisinya saat ini di Gunpo, kemungkinan urutan perjalanan yang paling efisien adalah mengunjungi lokasi terdekat terlebih dahulu sebelum bergerak ke wilayah lain. Tujuannya adalah mencapai setiap lokasi secepat mungkin demi memastikan keselamatan orang-orang yang berada di sana. Karena jarak antar lokasi cukup jauh, berjalan kaki bukan pilihan yang baik. Ia kemudian mengeluarkan sepeda listrik Dualton Kodiaq Sport 16.5A, harga sekitar 1.890.000 kRW. Yang menurutnya meskipun tidak secepat mobil atau motor, saat ini sudah cukup cepat dan sangat membantu mobilitasnya. Setelah menyalakan lampu sepeda, ia bertekad, semuanya tunggu sedikit lagi. Bab berakhir dengan adegan sang tokoh mulai mengayuh sepeda listrik menuju kota yang telah berubah menjadi medan bencana, memulai misinya untuk menyelamatkan orang-orang di berbagai lokasi tersebut.